patriotismenya, ketabahannya, keteguhannya. Karena memang Umar bin Khattab ini seorang yang adil. Jadi memang mempertimbangkan kalau orang ini mampu, sanggup begitu kenapa ya. tidak? Itulah sesungguhnya pemimpin. Jadi Baik. yang bisa kita teladani dari Umar bin Khattab adalah dia seorang yang adil, bijaksana, kemudian toleran, dan pemberani. Oke, tahan dulu penjelasan Anda tentang para sahabat, Pak, karena kita harus rehat sebentar. Bagi rekan-rekan peserta diklat, silakan hubungi kami lewat surat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Diklat jarak jauh akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan televisi edukasi saluran 2. Bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda tengah menyaksikan diklat jarak jauh untuk Pusat Pendidikan Latihan Tenaga Kerja Keagamaan dari Departemen Agama Republik Indonesia. Dan tema kita hari ini adalah tentang materi diklat jarak jauh untuk guru akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah. Narasumber kita hari ini Pak Cecep sudah mendampingi kita selama 2 segmen sebelumnya dan kita akan masuk ke materi berikutnya. Pak Cecep, bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, kami nantikan juga telepon Anda lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Anda sudah menjelaskan tadi ada kejadian luar biasa yang bisa mempertebal keimanan tapi juga bisa menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana ada teladan-teladan dari sahabat-sahabat Rasul yang latar belakangnya sangat sederhana tapi bisa dijadikan inspirasi buat kita begitu ya. Selanjutnya apa lagi Pak modul yang akan diangkat Pak? Oh ya baik, terima kasih Pak. Jadi para pemirsa yang berbahagia, modul selanjutnya bisa kita lihat pada tayangan televisi Bapak Ibu, yaitu tentang perilaku terpuji pada diri sendiri. Ini juga merupakan salah satu dari perwujudan akidah akhlak. Jadi akhlakul karimah, bagaimana kita berperilaku terpuji pada diri sendiri. Di dalam modul itu dijelaskan bahwa kita berperilaku baik terhadap diri sendiri diantaranya bersikap inovatif. Inovatif ini adalah berusaha untuk senantiasa mengadakan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih maju. Kemudian kita juga harus bersikap kreatif, kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian kita juga harus bersikap produktif karena dengan produktif, kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan hasil, keuntungan. Karena ini berkaitan dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketika kita sudah menjadi orang yang baik, adalah orang yang mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian juga kooperatif. Kooperatif ini berarti mampu bekerja sama dengan orang lain. Dengan baik tentu ta'awun. Bukan bekerja sama dalam hal-hal yang buruk, tapi tolong-menolong dalam hal-hal yang baik tentu. Kemudian kompetitif. Kompetitif ini juga zaman sekarang, zaman globalisasi juga harus menjadi perilaku terpuji. Jadi siap menghadapi tantangan global baik secara materi maupun imateri. Mental kita, moral kita harus betul-betul mendukung. Kemudian Bapak Ibu, sikap yang selanjutnya adalah berkomunikasi. Komunikatif artinya mampu berhubungan dengan orang lain atau bersilaturahmi atau berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Dengan demikian itu akan menjadi sebuah silaturahmi yang baik dan kita tahu semua dengan silaturahmi, dengan komunikasi yang baik semuanya akan menjadi baik, akan menjadi lancar. Kemudian yang juga penting adalah ekspresif. Ekspresif ini adalah mampu mengungkapkan perasaan atau gagasannya kepada orang lain. Jadi ada memang beberapa kita yang pandai katakanlah seperti itu, tetapi ketika dia mau mengungkapkan kepada orang lain itu kurang memiliki kemampuan tersebut. Itu termasuk akhlak terpuji, bagaimana kita mampu menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan kepada orang lain. Ya karena harus berbagi manfaat itu ya, khairun nas itu juga salah satunya. Oke, modul berikutnya maaf, kita harus terima satu telepon lagi Pak, ada yang baru saja bergabung. Halo. 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 Ya. Silakan dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Udin di Anyer Pak. Pak Udin dari Anyer, Banten ya? Ya, Banten. Ya, ada pertanyaan atau pesan singkat saja, Pak. Pertanyaan, bagaimana? Ya, Pak. Bagaimana cara sholat supaya bisa khusyuk, Pak? Cara apa, maaf Pak Udin? Cara sholat. Cara sholat yang khusyuk. Supaya bisa khusyuk gitu. Ya, nanti kami coba jawab singkat saja Pak Udin, tapi tema kita hari ini memang terkait akidah dan akhlak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya teruskan langsung ke narasumber kita hari ini, Pak Cecep. Ini sebenarnya pertanyaannya memang agak menyimpang dari tema kita hari ini tentang akidah dan akhlak untuk rekan-rekan guru Madrasah Tsanawiyah. Tapi mungkin bisa dijawab singkat saja, sedikit Pak. Mungkin akan saya jawab. Salah satu ciri sholat khusyuk adalah kita memahami apa yang sedang kita baca. Kira-kira seperti itu.
Sederhananya begitu Ya, ya. Kalau masih kita baca banyak surat lagi ya apa, ya memang ada indikator banyak lain indikator. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, Pak Udin, dengan jawaban dari Pak Cecep tadi. Mungkin kita lanjutkan dengan modul berikutnya, Pak. Tadi setelah Anda membahas tentang perilaku terpuji bagi diri sendiri. Oke, baik. Tadi modul terpuji bagi diri sendiri sudah selesai, ditutup dengan berjiwa ekspresif tadi ya. Ya. Kemudian yang modul selanjutnya yaitu tentang iman kepada hari akhir. Ya. Jadi ini iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima dari 6 rukun iman, bahwa kita harus meyakini adanya hari akhir. Pengertian tentang hari akhir bisa Bapak Ibu lihat nanti di Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Jadi, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di kubur. Kemudian pengertian hari kiamat juga nanti bisa dilihat pada Quran surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah itu 5 ayat yang pertama, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kiamat, apakah hari kiamat itu? Apakah kamu tahu hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada saat itu manusia seperti anai-anai yang bertebangan. Kemudian waqtakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang ditabur-taburkan, seperti itu. Itulah hari kiamat. Kemudian tentu kita harus meyakini adanya hari kiamat karena ini merupakan rukun iman. Kemudian bagaimana sebelum hari kiamat itu terjadi? Itu ada beberapa ayat Quran dan hadis yang menjelaskan ada tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Di antaranya bulan ini akan pecah. Kemudian nanti ada binatang yang berbicara dengan manusia. Kemudian ada banyak makhluk perusak atau Ya'juj wa Ma'juj ya. Kemudian banyak pendusta, banyak dajjal-dajjal. Kemudian kejahatan merajalela. Kemudian ada ini matahari terbit di barat. Ini sudah terlalu dekat dengan kiamat. Mohon ditahan dulu sebentar penjelasannya, Pak Cecep. Ada satu lagi yang bergabung dengan kita lewat telepon. Halo. Halo. Ya, silakan, dengan siapa, di mana, Pak? Saya Pak Ade dari Jakarta, Pak. Pak Ade dari Jakarta. Jakarta. Silakan Pak Ade, singkat dan padat pertanyaan atau pendapat Anda. Pertanyaannya, bagaimana cara mempercayai hari akhir atau hari kiamat? Cara mempercayai hari akhir. Maaf Pak Ade, ini guru madrasah? Pak Ade? Ya? Bapak guru madrasah sanawiyah? Ya? Bapak ini guru madrasah sanawiyah bukan, Pak? Bukan, Pak. Oke, bukan. Jadi pertanyaannya bukan untuk keperluan mengajar ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih kita sudah tampung pertanyaannya. Saya teruskan kepada narasumber kita hari ini, Pak Cecep. Ini pertanyaannya bagus sebetulnya, juga untuk orang dewasa atau buat siapapun. Memang kita lebih banyak bicara soal strategi mengajar untuk madrasah ya. Bagaimana caranya untuk menguatkan iman kepada hari akhir ya dalam hal ini ya. Pada hari kiamat nih. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba, dan tanda-tanda hari kiamat itu sudah bisa kita lihat. Yang paling penting kiamat ini kan hancur. Jadi nanti pada hari kiamat ini alam dan seisinya bumi langit itu akan hancur. Tidak bersisa lagi ya? Tidak bersisa lagi, itu atas perintah Allah terhadap malaikat Israfil ya. Israfil meniupkan sangsakala, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa itu trompet. Seperti apa trompetnya itu susah untuk divisualisasi. Dengan tiupan trompet itu kemudian menjadi hancur lebur. Nah, untuk kemudian kita bagaimana mengetahui hari kiamat itu, karena hari kiamat itu kehancuran, kalau memang kemudian manusia selalu melakukan kerusakan, tidak memelihara lingkungan, itu kiamat itu pasti datang. Matahari itu kan